Tiga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Saifuddin, mahasiswa aktif program studi pendidikan bahasa Indonesia semester 4. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Ibu Pinaka selaku dosen pengampu berbicara publik, dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan yang mau hadir pada kesempatan kali ini. Oke, jadi di sini saya akan membahas sedikit mengenai apolitis. Jadi yang di belakang saya ini adalah tema besar kita, yaitu Stop Generasi Apolitis Menuju Indonesia Emas. Di sini teman-teman ada yang tahu apa itu apolitis? Enggak? Oke. Jadi apolitis adalah sikap seseorang yang benci terhadap politik itu sendiri. Bahkan seseorang itu tidak peduli dengan adanya sistem negara itu bekerja. Itu ya teman-teman. Jadi pernah nggak dari teman-teman itu mungkin mendengar seloroh mungkin di media sosial atau di kehidupan sehari-hari yang mana adanya presiden atau enggak itu sama aja, nggak ada impactnya buat kita. Atau ini teman-teman, politik itu kotor, ada nggak? Atau pernah nggak teman-teman itu mendengar lirik dari musisi? Pernah. Belum. Jasa Ranti pada lagunya Aku Ingin Merdeka, di mana dia menyuarakan aku ingin merdeka tanpa adanya hukum, tanpa adanya negara. Mungkin itu terdengar keren ya teman-teman, tapi marilah kita merenungkan diri sejenak dan jujur terhadap diri kita sendiri. Karena apa? Menjadi apolitis itu bukanlah tindakan yang keren teman-teman, tapi adalah perbuatan yang istilahnya itu merugi. Kenapa? Ada kutipan dari Darwo, ini musisi terkenal juga ya, atau penyair, bisa dibilang penyair. Itu dia menarasikan begini, buta yang terburuk adalah buta politik. Dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kaca, harga ikan, harga tepung, sewa rumah, sepatu, dan obat-obatan semua tergantung pada keputusan politik. Jadi ketika kita memilih untuk menjadi apolitis, sebenarnya kita memberikan remote control hidup kita itu kepada orang lain. Kenapa gitu? Karena gini, berarti ketika kita memberikan remote control kepada orang lain, berarti kita membiarkan masa depan kita itu ditentukan oleh orang lain. Begitu krusialnya itu kita harus berpolitik ya teman-teman, paham politik. Jika orang lain itu menentukan arah hidup kita hanya menonton, terus menyaksikan, terus menerima nasib. Dan ketika keadaan memburuk, kita hanya apakah itu tindakan generasi muda yang kita inginkan, teman-teman? Bukan ya. Jadi gitu teman. Jadi kita harus tahu dampak dari
dampak bahaya dari apolitis itu sendiri teman-teman. Yang pertama pasti suara kita terbungkam. Kebijakan-kebijakan yang ada, yang dibuat itu jika kita diam itu akan akan tidak berpihak pada kita, sehingga para pemerintah itu merasa tidak diawasi. Itu teman-teman. Yang kedua, sumbernya korupsi dan ketidakadilan. Tanpa adanya kita, tanpa adanya rakyat, itu para petinggi itu melakukan tindakan-tindakan tangkal seperti korupsi dan ketidakadilan. Tangkal, karena dia merasa bahwa dia tidak diawasi teman-teman. Karena fungsinya dari kita itu adalah mengontrol dan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga pemerintah itu merasa diawasi. Yang ketiga, mundurnya demokrasi. Demokrasi akan menjadi panggung sandiwara jika di dalamnya terdapat masyarakat yang apatis, teman-teman. Maka dari itu, mari kita bergerak. Dengan cara apa? Apakah kita harus ikut mencalonkan diri menjadi pejabat atau ikut partai politik? Tentu saja nggak harus ya teman-teman. Itu bisa kita mulai dengan pertama itu edukasi diri. Edukasi diri itu kita yang tadinya teman-teman ini suka menonton mungkin anime atau nonton film-film film-film barat mungkin ya, itu bisa dialihkan sedikit ke informasi atau isu-isu sosial yang sedang happening. Terus juga ini, terus juga apa ya? Sampai satu Betul ya. Yang kedua itu gunakan hak suara. Jangan sampai kita sebagai masyarakat sipil itu golput teman-teman. Karena satu suara kita itu menentukan masa depan bangsa Indonesia. Tuh ya, bisa dipahami ya teman-teman. Yang ketiga, bersuara dan mengawasi. Jadi manfaatkanlah media sosial dan ruang-ruang diskusi untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang ada, kebijakan yang ada, sehingga para pemerintah itu istilahnya aware terhadap kita. Akhirnya yang tadinya kebijakannya tidak berpihak pada kita, akhirnya berpihak pada kita, bermanfaat bagi kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari pembahasan ini. Ini ada Pak Andreas Soekarnois, berikan aku 10 pemuda saya akan guncangkan dunia. Mungkin itu yang bisa saya bahas sedikit. Terima kasih teman-teman. Direktur Balidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.